Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audel Iksan dengan NIM 4212301058. Perkenalkan, nama saya Usman Hamid dengan NIM 4212301035. Pada kali ini kami akan menjelaskan sistematis dari lift 3 lantai menggunakan faktor IO, GXWorks dan juga MXOPC. Baik, di sini akan dimulai flowchartnya oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan pada bagaimana itu flowchart proses, di mana pada saat start tekan inisiasi semua output akan off, timer dan memori semua akan dalam kondisi reset. Setelah itu sistem run akan aktif on atau M0-nya akan on. Lalu pada saat PB stop ditekan, jika stop ditekan maka sistem semua itu akan stop. Tetapi jika tidak, konveyor di lantai 1 itu akan berjalan untuk meletakkan barang, di mana barang yang di lift akan terdeteksi oleh sensor current pada bagian lift. Lalu ketika dia aktif, maka dia akan memilih tujuannya dulu menggunakan push button lantai 1, lantai 2, atau lantai 3. Jika dia tidak aktif, maka konveyor tetap berjalan. Tetapi pada ujung konveyor nanti itu terdapat stop light sehingga barang tidak akan melewati batas tertentu. Oke, ketika push button lantai 1 ditekan, maka M1 akan aktif, di mana itu kondisi ini dapat aktif ketika itu berada di lantai lebih dari 1, maka elevatornya akan down. Ketika sensor elevator down akan menyentuh sensor pada bagian lantai 1. Jika itu aktif, maka conveyor out akan berjalan, dan setelah berjalan beberapa detik maka M1 akan dimatikan kembali dan kondisinya akan masuk ke sistem run atau ke M0 lagi. Tapi jika PB2 ditekan, maka M2 akan aktif, liftnya akan menyala, sensor atas jika sudah terdeteksi maka akan berhenti, M2 nya bakal off dan akan kembali ke sistemnya ke atas. Begitu juga dengan lantai 3 nya juga. Baik. Next, di sini adalah desain mekanikal yang sudah kami buat menggunakan faktor EO, di mana di sini lift 3 lantai. Di sini ada lift entry lift atau lift awal yang akan masuk pada bagian conveyor bagian lift. Di sini juga ada stop light, di sini juga ada rangkaian panel mulai dari button, indikator. Ini ada lift lantai 2-nya, di sini menggunakan conveyor yang sejauh 2 meter, dan di lantai 3-nya juga sama. Di sini juga terdapat beberapa output seperti motor conveyor di awal, motor conveyor untuk yang pada bagian lift, motor conveyor di lantai 2, lantai 3, dan untuk liftnya juga sendiri. Oke, di sini adalah rangkaian daya. Baik, di sini adalah rangkaian dayanya, yaitu kami menggunakan 5 motor untuk konveyor yang masuk, terus konveyor di liftnya, dan juga konveyor di motor lift, lalu ada konveyor di lantai 2 dan juga di konveyor lantai 3-nya. Oke, ini adalah elektrikal secara keseluruhannya pada PLC yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, tadi sudah dijelaskan keseluruhan, saya akan jelaskan pada bagian input. Di mana bagian input ini terdapat beberapa input yang kami gunakan. Pertama, emergency, PB start, stop, push button lantai 1, lantai 2, lantai 3, sensor bawah, sensor atas, sensor bawah lantai 2, sensor bawah lantai 3, dan seterusnya. Dan di sini juga teman-teman dapat lihat, kita lihat penomoran untuk peletakan inputnya mulai dari line, netral, X0, 1, 2, 3 hingga seterusnya. Oke, selanjut pada bagian output. Di sini kami menggunakan PLC FX3U. Terdapat beberapa output, yaitu mulai dari indikator start, stop, coil lantai 1, lantai 2, lantai 3, elevator up, elevator slow, elevator down, elevator conveyor out, dan conveyor in. Dimana untuk peletakan mulai dari COM dan Y0, Y1 nya terdapat pada gambar di sini. Bisa rekan lihat mulai dari Y0 hingga Y11. Oke, di sini masuk pada bagian panel luar yang akan dijelaskan rekan saya. Baik, di sini kami menggunakan 5 button, yaitu ada PB start, PB stop, lalu nanti kami si user bisa mencet tombol lantai 1, lantai 2, dan lantai 3, dan nanti juga akan ada indikator start dan stop. Start apabila sistemnya sedang running dan stop apabila sistemnya sedang berhenti. Oke, baik, di sini adalah panel dalamnya yang di dalam panel ada MCB 3 fasa, terus MCB 1 fasa, tentunya ada PLC FX5U atau 3U, dan juga ada satu power supply dan ada 5 kontaktor beserta terminal tambahannya. Baik, di sini adalah BOM-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan bill of materials dari lift elevator atau barang ringan 3 tingkat. Di sini terdapat tugas kami, yaitu batas anggaran maksimal itu sekitar 150 juta.
Dan kami meletakkan labor cost itu sekitar 5% dari total barang yang akan kami gunakan, dan kami mengambil keuntungan 30% dari total biaya. Di mana persentase ini kami ambil itu persentase umum rata-rata konstruksi untuk mengambil sebuah keuntungan dan labor costnya juga. Oke, di sini terdapat anggaran kebutuhan barang atau material mulai dari PLC, HMI, panel box, MCB, power supply, gear motor roller, batu ada inverternya, ada royal conveyor input, ada royal conveyor output per lantainya. Di mana sini terdapat harga satuannya mulai dari 5 juta hingga 1 juta dan 9 juta. Nah, di sini juga ada satuannya, ada menggunakan set. Itu berarti ada beberapa barang lebih dari satu. Kalau unit itu hanya satu. Nah, di sini ada total barangnya. Di sini juga ada biaya transportasi atau ongkir jika pembeliannya itu di luar pulau. Oke, lanjut pada bagian 2. Nah, di sini ada lift carriage atau platform frame untuk rangkanya yang akan diangkat, itu dengan harga sekitar 6 juta dengan ongkos kirim 400. Dan di sini juga terdapat beberapa barang yang kami belikan, ada tower frame baja itu 3 lantai, ada chain sprocket, guide rail, bearing, diffuse atau photoelectric sensor, ada juga limit switch untuk peletakan sensor untuk tiap lantai, batas bawah dan batas atas, ada push button, emergency stop, indikator lampu satu set. Lalu kita juga kami membelikan kabel power, ferrule, kabel gland, label, terminal marker, stop LED, lalu ada safety cover, mechanical fabrication, small parts, ini adalah berikat sensor, mounting motor, plate dan fastener, lalu ada dokumentasi testing, ada konsumsi juga, consumables, lalu ada cadangan spare part atau adjustment pada tanding material, dimana ini juga hal lumayan penting jika terjadinya ada kesalahan. Untuk dari tim engineer nanti juga ada spare part untuk melakukan conditioning atau maintenance. Nah, di sini estimasi total biaya yang sudah kami hitung itu sekitar 109.887.000. Ini adalah harga kotornya atau harga untuk anggaran kebutuhan barang dan material. Nah, di sini kami juga membuatkan labor cost yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu 5% dari total biaya sebelumnya. Jadi 5% dikali 109.887 itu labor cost-nya ada sekitar 5.494.350 rupiah. Dan keuntungan yang ingin kami ambil itu sekitar 30% untuk profitnya, yaitu profitnya sekitar 34.614.405 rupiah. Jika ditotalkan untuk total biaya dan plus keuntungan tuh 40 juta. Jadi grand total untuk dijual itu seharga 149.995.755 rupiah. Baik. Oke, pada bagian ladder akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini adalah laddernya. Bisa dilihat pada X0 itu PB start untuk set M0, lalu ada PB stop untuk mereset M0-nya. M0 ini untuk sistem run, dan juga ada emergency sama untuk mereset keseluruhannya. Lalu M0 untuk menyalakan indikatornya. Dan di sini ada sistem yang dimana apabila M0-nya aktif, maka apakah sensor di lantai 2-nya itu aktif. Kalau aktif berarti dia tuh masih di lantai 1, namun bisa dipindahkan ke lantai 2. Jadi saling terhubung gitu. Nah, di sini apabila M0 itu aktif, lalu sensor 1 di bawah itu aktif, maka konveyor akan berjalan terus sampai si sensor 1 ini mati. Jadi apabila si liftnya itu sudah pindah ke lantai 2, maka otomatis si konveyor yang ini tuh yang datang itu akan mati. Untuk kenapa dimatikan? Karena untuk menghemat listrik. Nah, di sini juga agar ada sistem X13 dan ke lantai 2 dan ke lantai 3 agar bisa dipindahkan dari lantai 1 ke lantai 2 dan ke lantai 3. Nah, di sini ada si user bisa menekan PB lantai 1, lantai 2 dan lantai 3 supaya si liftnya itu bisa berpindah dari lantai 1 ke lantai 2 dan ke lantai 3. Di sini set M1, lalu ada set M4 untuk balikan dari lantai 3 ke lantai 1, dan set M2 itu untuk pindah dari lantai 1 ke lantai 2, dan dari set M3 itu dari pindah untuk ke lantai 3. Nah, di sini apabila M2 ditekan, maka akan pindah ke lantai 2, yang dimana
Y6 itu dan Y5 itu akan aktif barengan, dan juga akan bertahap dari slow dulu, lalu si liftnya akan agak cepat ke atas karena untuk meredam biar si barangnya tidak tergoncang. Nah, dan itu kami pasang K30 atau timer, dan apabila setelah sampai maka akan di reset si slownya, dan juga kami juga memasang timer 22 sebanyak 33 detik untuk berpindah ke yang slow dan juga untuk naik lagi. Nah, di sini sensor 2 apabila si lift sudah di lantai 2. Sekuennya sama saja. Dan ini juga lantai dari M1 bisa set ke atas, bisa naik ke atas. Sekuennya sama saja. Oke. Ini sama saja di lantai 3. Oke, baik, sekian saja laddernya. Nah, sekarang akan dijelaskan MXOPC oleh teman saya. Oke, di sini adalah MXOPC untuk melakukan konfigurasi dari GXWorks ke Factory I/O, di mana kami sudah melakukan setting mulai dari input hingga output, mulai dari conveyor in, out, elevator down, elevator up, emergency, ada indikator start dan stop, PB start lantai 1 sampai lantai 3, atau ada lantai 1 sampai lantai 3, PB start stop, sensor 1 atas 1 bawah, 2 atas 2 bawah, 3 atas 3 bawah, sensor kanan, dan slow untuk elevator, dimana kami sudah membuat ini pada bagian boolean semua karena dia digital dari 1010 dengan kecepatan bitnya itu sekitar 10 milisecond agar tidak ada delay gap yang sangat jauh antara Factory I/O dan GXWorks. Oke, saatnya kami akan melakukan simulasi Factory I/O. Sini saya akan melakukan reboot terlebih dahulu. Oke, aktifkan MXOPC. Lalu kita masuk kepada software Factory I/O. Oke, sini kita tekan start. Pengiriman data antara Factory I/O dan SPC sehingga membutuhkan suatu penakalan delay. Oke, tadi kita sudah lantai 2, sekarang kita masuk ke lantai. Di sini slow